Kisah Abu Nawas. Tebak-tebakan ajaib. Di masa pemerintahan Raja Harun al-Rasyid, hiduplah seorang pria yang terkenal karena kecerdikan dan kecerdasannya. Pria itu bernama Abu Nawas. Siapapun di negeri itu mengenal nama Abu Nawas, bahkan hingga ke pelosok desa. Tak hanya rakyat biasa, Raja Harun al-Rasyid sendiri pun sangat kagum dengan akal dan ide-ide luar biasa Abu Nawas. Namun, meskipun sering mengagumi Abu Nawas, Raja juga memiliki kebiasaan unik. Ia sering memberikan tantangan yang sulit kepada Abu Nawas. Bagi sang raja, memberikan ujian kepada Abu Nawas adalah sebuah hiburan yang menguji kecerdasan keduanya. Suatu hari, Raja kembali mendapat ide untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Kali ini, ia ingin memberikan tebak-tebakan yang tampaknya mustahil dijawab. Raja pun mengutus salah seorang prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Tidak butuh waktu lama, Abu Nawas yang selalu patuh pada perintah raja segera datang. Seperti biasa, ia berjalan dengan tenang sambil mengenakan sorban putih dan senyum kecil di wajahnya. Setelah tiba di istana, Abu Nawas memberi salam kepada raja dan duduk di tempat yang telah disediakan. Raja Harun al-Rasyid, yang duduk di singgasananya yang megah, menatap Abu Nawas sambil tersenyum lebar. "Wahai Abu Nawas," kata raja, "aku punya sebuah tantangan untukmu hari ini. Ini adalah permainan tebak-tebakan ajaib. Jika kau berhasil menjawab semua pertanyaanku dengan benar, kau akan mendapat hadiah besar. Tapi, jika kau gagal, kau tahu sendiri, kau akan menerima hukuman." Abu Nawas yang cerdik tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan tenang, ia menjawab, "Baginda, seperti biasa, saya siap menerima tantangan. Silakan ajukan tebak-tebakan Anda." Raja Harun al-Rasyid pun mulai mengajukan pertanyaan. Suaranya terdengar lantang dan penuh wibawa, membuat semua orang yang ada di istana terdiam dan mendengarkan dengan seksama. "Baiklah, Abu Nawas. Ini adalah tebak-tebakan yang harus kau jawab. 1. Apa yang lebih tajam daripada pedang? 2. Apa yang lebih tinggi daripada gunung? 3. Apa yang lebih berat daripada bumi? 4. Dan apa yang lebih cepat daripada kilat?" Abu Nawas terdiam sejenak. Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar sangat sulit, bahkan tampak mustahil untuk dijawab. Banyak orang yang hadir di sana mulai berbisik-bisik. Mereka berpikir bahwa kali ini Abu Nawas pasti tidak akan bisa menjawabnya. Namun, seperti biasa, Abu Nawas tetap tenang. Ia menundukkan kepala sejenak, berpikir dengan jernih. Setelah beberapa saat, senyum kecil mulai terukir di wajahnya. Ia sudah menemukan jawaban. Abu Nawas mengangkat wajahnya dan menatap Raja Harun al-Rasyid dengan penuh percaya diri. Kemudian, ia mulai memberikan jawabannya satu persatu. "Baginda," kata Abu Nawas, "inilah jawaban saya. 1. Yang lebih tajam daripada pedang adalah lidah manusia. Karena dengan kata-katanya, manusia bisa melukai hati orang lain lebih dalam daripada luka pedang yang terlihat.
Kata-kata bisa menimbulkan dendam, kebencian, dan perpecahan. Oleh karena itu, lidah jauh lebih tajam daripada pedang. Dua yang lebih tinggi daripada gunung adalah angan-angan. Karena manusia bisa berangan-angan setinggi langit. Tidak ada batas bagi mimpi dan keinginan manusia. Mereka bisa berharap apa saja, bahkan yang melampaui kenyataan. Tiga yang lebih berat daripada bumi adalah amanah. Sebab, memikul tanggung jawab dan menjaga kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berat. Banyak orang yang tidak sanggup menanggung amanah yang diberikan kepadanya. 4. Dan yang lebih cepat daripada kilat adalah pikiran manusia. Karena pikiran bisa melesat kemana saja dalam sekejap. Kita bisa memikirkan masa lalu, membayangkan masa depan, dan berkelana dalam pikiran hanya dalam hitungan detik. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid tertegun. Wajahnya yang tadinya serius perlahan berubah menjadi cerah. Ia tersenyum, lalu tertawa terbahak-bahak. Luar biasa, Abu Nawas. Kau benar-benar cerdas. Jawabanmu tidak hanya tepat, tetapi juga penuh kebijaksanaan. Aku benar-benar kagum padamu. Semua orang yang ada di istana pun bertepuk tangan. Mereka juga terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas yang mampu menjawab pertanyaan sulit dengan mudah dan penuh makna. Raja Harun al-Rasyid kemudian berkata, "Wahai Abu Nawas, kau memang pantas mendapat hadiah besar. Aku akan memberimu emas dan permata sebagai penghargaan atas kecerdasanmu." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Terima kasih, Baginda. Tapi bagi saya, hadiah terbesar adalah melihat Baginda senang dan tersenyum." Raja semakin kagum mendengar jawaban itu. Abu Nawas bukan hanya cerdik, tetapi juga rendah hati. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan bukan hanya tentang menjawab soal atau tantangan, tetapi juga tentang berpikir dengan bijak dan tenang. Dengan kecerdikan, ketenangan, dan kebijaksanaan, masalah yang tampaknya sulit bisa diselesaikan dengan mudah. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga amanah, berhati-hati dengan kata-kata, dan tidak berhenti bermimpi setinggi mungkin.